Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya pelajaran sejarah itu kok seringnya ngebosenin? Nah, di sini kita akan coba bedah tuntas pertanyaan itu plus solusinya lewat penjelasan yang ringkas dan fokus. Kita semua kan pasti setuju sama kutipan ini. Siapa sih yang nggak pengen punya guru hebat yang bisa kasih inspirasi? Tapi ini dia pertanyaannya. Kalau sejarah katanya penting banget, kenapa pas di kelas rasanya ya gitu deh, bikin ngantuk? Oke, buat nemuin jawabannya, ayo kita mulai dari mendiagnosis dulu nih. Apa sih yang salah dari cara ngajar sejarah yang selama ini kita kenal? Jadi, masalah utamanya tuh ada dua. Pertama, ceritanya itu-itu aja. Fokus ke satu cerita besar nasional. Sampai-sampai sejarah lokal kayak cerita masyarakat Dayak misalnya jadi nggak kedengeran. Kedua, kita disuruh hafal, dan hafal tanggal. Akibatnya, yang ada waktu buat mikir kritis kan? Tapi, ada kabar baiknya loh. Ternyata dunia pendidikan itu nggak diam di tempat. Cara mengajar itu sendiri sudah berevolusi dan ini mengubah peran guru secara total. Jadi, kalau dulu siswa itu ibarat gelas kosong yang tinggal diisi guru, sekarang beda. Siswa itu dilihat sebagai arsitek yang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Perubahannya fundamental banget. Nah, evolusi ini ngasih para guru semacam buku panduan modern yang canggih. Dan isinya itu dibangun di atas beberapa konsep penting. Yang pertama itu pendekatan. Ini semacam filosofi dasarnya guru. Intinya, siapa sih yang jadi pusat pembelajaran? Siswanya atau gurunya? Habis itu ada strategi. Ini gambaran besarnya, rencananya mau ngapain. Contohnya, apa kita bakal belajar dengan cara jadi detektif yang nyari jawaban? Atau jadi pemecah masalah yang menyelesaikan kasus nyata? Dan terakhir, ada model. Nah, ini udah detail banget nih langkah-langkah spesifiknya. Jadi polanya jelas ya, dari yang paling filosofis ke rencana umum sampai ke teknisnya. Biar gampang, bayangin aja kayak lagi ngerencanain liburan. Pendekatan itu filosofi liburan Anda, mau jadi backpacker hemat atau turis mewah. Strateginya itu cara perginya, mau naik pesawat atau kereta. Nah modelnya itu itinerary detailnya, semuanya nyambung. Oke, teorinya udah. Terus gimana sih wujudnya kalau semua ini diterapin di kelas sejarah modern? Yuk kita intip. Tujuannya bukan lagi cuma hafal mati, tapi buat ngembangin yang namanya 4C. Berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Keterampilan ini kan yang kepake banget buat masa depan. Jadi, inti utamanya di sini, tujuannya itu belajar cara berpikir kayak sejarawan, bukan cuma ngehafal apa kata sejarawan. Beda banget kan? Ini dia nih, toolkitnya para sejarawan. Mereka nggak cuma nanya kapan kejadiannya, tapi kenapa peristiwa ini penting. Mereka juga nggak langsung percaya, tapi nanya mana buktinya. Nah, semua konsep ini adalah jantungnya cara berpikir sejarah. Dan yang paling keren, ini semua bisa diajarkan. Dengan cara berpikir yang baru ini, kita jadi bisa nanya satu pertanyaan yang dalam banget. Cerita siapa aja sih yang selama ini hilang atau nggak kedengeran? Soalnya pendekatan yang cuma fokus ke cerita besar nasional itu seringkali sadar nggak sadar malah menghapus cerita-cerita lokal yang kaya banget. Seperti sejarah masyarakat adat Dayak atau kesultanan-kesultanan di Kalimantan. Coba lihat perbandingan ini deh, jelas banget bedanya. Buku teks biasa mungkin cuma nulis perang Banjar selesai. Titik. Tapi kalau kita gali sejarah lokalnya, wah kita bisa nemuin cerita soal strategi perlawanan orang Dayak, gimana jaringan dagang mereka, bahkan sampai kearifan mereka soal lingkungan. Jadi ini bukan sekedar nambahin nama dan tanggal baru ke daftar hafalan ya. Ini soal membangun pemahaman yang jauh lebih kaya, lebih utuh, dan yang paling penting lebih adil tentang masa lalu kita bersama. Terus, kenapa sih semua ini jadi penting banget, terutama sekarang? Coba pikirin deh, di zaman sekarang yang penuh hoax, kemampuan buat mikir kritis ala sejarawan, ngecek sumber, ngenalin bias, itu bukan lagi cuma buat nilai bagus di rapor. Ini skill bertahan hidup di dunia digital. Ini bekal buat jadi warga negara yang cerdas. Karena pada akhirnya, kita nggak bisa nentuin mau kemana, kalau kita nggak paham betul kita datang dari mana.
Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Coba deh, pikirin sejarah daerahmu sendiri, keluargamu, atau komunitasmu. Kira-kira cerita apa sih yang selama ini belum pernah diceritain? Terima kasih sudah menyimak.